Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, kesempatan yang disertai dengan nikmat taufik hidayahnya, sehingga kesehatan kita, kesempatan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan melakukan perbuatan ibadah, perbuatan taat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan ridhonya. Dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat dimudahkan jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah, melanjutkan daripada pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Setelah di pertemuan yang lalu beliau menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik di masa hidupnya mereka ataupun di masa sudah meninggalnya mereka. Maka sekarang beliau akan menjelaskan kepada kita tentang hukukul aulad, hak-hak yang dimiliki oleh anak yang wajib dipenuhi, diperhatikan bagi kedua orang tua. Beliau katakan di sini, tsumma innahu yambaghi wa yustahabbu lil walidain, selayaknya dan juga dianjurkan bagi kedua orang tua, ayyu'idu auladahum ala birrihim bil musamahah, untuk membantu anak-anaknya mereka agar bisa berbakti kepada orang tuanya dengan cara selain pendidikan, yaitu dengan musamahah. Musamahah ini adalah saling memaklumi, suka memaafkan. Wa tarkil mudayaqah fi talabil qiyam bil huquq, dan tidak mempersulit bagi anak untuk wajib mengerjakan hak-hak orang tua. Siyama fi hadil azminah, kenapa hal ini harus dimiliki oleh orang tua? Terutama di zaman-zaman saat ini yang kata beliau, yang beliau menulisnya melihat keadaan pada masa itu. Beliau orang meninggal sudah ratusan tahun yang lalu. Beliau melihat di zaman itu qalla fiha albirru wal barun, sedikit kebaikan yang dilakukan oleh orang dan sedikit anak yang berbakti kepada orang tua.
Pada masa itu beliau melihat sudah sedikit anak yang berbakti kepada orang tua. Wa fasya fihal uquq, yang banyak kedurhakaan, yang banyak durhakanya anak kepada orang tua. Terutama pada masa itu, pada zaman yang sudah banyaknya kedurhakaan dari anak, sedikitnya kebaktian dari anak, agar anaknya tersebut tidak dikategorikan anak yang durhaka saat anak itu tidak memenuhi hak-hak orang tuanya, maka orang tualah yang membantu mereka. Dengan cara apa? Dimaafkan, dimaklumi, tidak menuntut mereka harus. Karena kalau orang tuanya tidak memaafkan, ketika anaknya tidak mengerjakan hak orang tua, tidak memaklumi, bahkan menuntut, maka anaknya kalau tidak melakukan terkategorikan anak yang durhaka. Sehingga kalau dia yang menjadikan sebab anaknya durhaka karena dia tidak memaafkan, mungkin anaknya salah ngomong, dia marah, dia kecewa, dia benci, dan dia tidak memaafkan, maka dengan hal itu anaknya durhaka. Kalau sudah anaknya dikategorikan anak yang durhaka, dia akan malah bencana, malah petaka, hal-hal yang merugikan anak tersebut, baik dalam urusan dunianya, apalagi nanti urusan akhirat. Kenapa? Karena Nabi katakan sukhtullah fi sukhtil walidin, murkanya Allah untuk anak itu terletak di dalam murkanya orang tua. Maka kalau orang tua suka murka sama anak, maka Allah murka sama anak itu. Nah, sehingganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimahullahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah akan merahmati seorang ayah yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Ya, salah satu cara membantu selain memberikan pendidikan, suka memaafi, suka memaklumi. Ya mungkin anakku lagi capek, wajar kalau dia ngomong begitu. Mungkin anakku ada masalah, salah aku juga sebagai orang tua yang tidak tepat ngobrolnya, yang tidak tepat waktunya. Ketika dia memaafkan, memaklumi, tidak menuntut hak dia harus dipenuhi oleh anaknya, maka dia telah membantu anaknya tidak termasuk anak yang durhaka, membantu anaknya tidak mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia marah, anak tidak tahu diri, sudah aku rawat tapi kau tidak membalas, dia kecewa, maka dia sudah menjadikan anaknya durhaka, dan sebab itulah anaknya akan dapat murka Allah. Ya, kalau orang sudah dapat murka Allah, bahaya. Murka Allah itu bukan hanya berbentuk fisik atau berbentuk nyata. Murkanya Allah itu bisa didapatkan oleh kita dengan berbentuk apa yang Allah hukum kepada hati kita. Jadi fisik kita tidak dihukum, fisik kita masih sehat, dunia kita masih makmur, tapi hati kita diberikan hukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah Allah berikan hukuman kepada hati ini, bahaya. Maka ada satu riwayat, seorang laki-laki datang menemui Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau berkata seperti ini, wahai imam, aku pernah mendengar inna likulli ma'siyatin iqaban. Setiap perbuatan maksiat itu mempunyai hukumannya. Setiap perbuatan dosa yang dikerjakan pasti akan ada hukumannya. Wa inni asaitullaha katsiran wa lam yu'aqibni. Aku ini sudah banyak bermaksiat kepada Allah, tapi aku belum merasakan dapat hukuman dari perbuatan maksiat aku ini. Karena dia menyangka hukuman Allah itu hanya berbentuk hal yang nyata. Mungkin matanya tidak lagi bisa melihat kalau dia maksiat dengan mata. Mungkin mulutnya tidak lagi bisa berbicara, telinganya tidak lagi bisa mendengar, atau dunianya dihancurkan. Pikiran dia seperti itu kalau hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bermaksiat banyak tapi tidak mendapatkan hukuman.
Maka kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, kam aqabakallahu wa anta la tadri. Berapa banyak Allah sudah memberikan hukuman, Allah menampakkan murkanya kepada kamu, tapi kamu tidak menyadarinya. Saat ini kamu sudah dapat hukuman, kita ini sudah dapat hukuman, dapat murkanya, tapi kita tidak menyadari. Dijelaskan oleh Imam Hasan, alam yaslubka halawatu munajatih. Apakah kamu tidak sadar saat kamu beribadah, kamu tidak merasakan kenikmatan ketika ibadah? Selesai ibadah tidak ada kesenangan, selesai ibadah tidak ada ketenangan. Bahkan ibadahmu tidak kau jadikan kenikmatan. Seperti orang terpaksa melakukan ibadah. Alam ya'tamurru 'alaikal ayyam duna an taqra'ul Qur'an. Setiap hari berjalan waktu-waktu kepada kamu, tapi tidak ada Al-Qur'an yang kamu baca. Alam tamurru 'alaikal layali tiwal wa anta mahrumun minal qiyam. Setiap malam datang, tapi kamu dipersulit untuk ibadah di waktu malam. Berat bangun di waktu subuh. Alam yumsik lisanak an dzikri. Setiap hari kamu dipersulit punya lisan untuk mengingat Allah, lebih banyak lisanmu menyebut yang selain Allah. Alam tash'ur bi taqlit ta'at ala qalbik. Apakah kamu tidak merasa beratnya hatimu untuk berbuat taat, malasnya dirimu untuk berbuat taat? Dan kamu sudah diberikan kesenangan kepada dunia, kesenangan dengan syahwat, kesenangan dengan terkenal. Alam tashul alikal ghibah. Kamu tidak sadar selama ini kamu dipermudahkan untuk ghibah, dipermudahkan untuk bersumpah palsu, dipermudahkan untuk berdusta. Kamu dibuat lupa dengan akhirat, dibuat ingat dengan dunia. Waktu-waktu yang mulia ada, tapi kamu tidak isi dengan hal yang baik. Itu semuanya adalah hukuman dari Allah. Ya, kalau kita melihat itu kita rasakan, itu kita rasakan, berarti kita ini masih dapat hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, masih ada murkanya Allah. Buktinya waktu kita 24 jam lebih banyak berdosanya daripada taatnya, lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Karena orang yang tidak mendapatkan murka Allah, waktunya akan selalu dekat dengan Allah. Sehingga kata Imam Hasan, inna ahwana iqabillah wa huwa ma kana mahsusan. Paling rendahnya hukuman Allah itu yang bisa kamu lihat, baik yang berkaitan dengan harta kamu, berkaitan dengan anak keturunan kamu, atau berkaitan dengan pasangan kamu. Pasangan kamu jadi sakit, anak kamu jadi sakit, harta kamu jadi hilang. Itu hukuman Allah yang paling rendah. Hukuman Allah yang paling rendah. Wa inna a'dhama iqab, dan paling besarnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kamu lihat tapi ada di dalam hati. Itu hukuman kepada hati kita. Itu apa tadi? Dibuat lupa dengan akhirat, cinta dengan dunia. Dibuat nikmat dalam urusan dunianya, tidak nikmat dalam urusan akhiratnya. Sehingga kalau kita melihat, ya sudah banyak kita dapat hukuman Allah. Dari sini kita sadar tidak boleh merasa diri lebih baik, tidak boleh merasa sudah soleh, sudah masya Allah, kalau ini masih ada di dalam kehidupan kita. Nah ini yang dikhawatirkan. Kalau orang, mungkin bisa jadi kita dapat murka Allah karena orang tua kita yang tidak memaafkan kalau kita berbuat salah. Tapi kalau orang tua tersebut tidak ingin anaknya mendapatkan murka saat berbuat salah dengan dia akan maafi. Nah dengan dia memaafkan tadi, sehingga anaknya tercatat anak yang berbakti, dia mendapatkan doa dari Nabi Muhammad rahimahullahu. Mudah-mudahan Allah merahmati seorang ayah, seorang ibu yang membantu anaknya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, untuk berbakti kepada orang tuanya. Salah satunya tadi dengan memaafkan, dengan memaklumi, memberikan kelonggaran, tidak dipersulit, tidak dituntut untuk dia mengerjakan hak-hak daripada orang tua yang wajib dipenuhi oleh anak. Nah ini adalah satu sikap yang terbaik yang diajarkan. Lebih-lebih kata beliau, wal yahdar al walidan kullal hadar minad du'a ala waladihima al aqu. Sangat-sangat dihindari bagi kedua orang tua untuk berdoa jelek
terhadap anaknya, walaupun anak tersebut tidak baik, suka tidak nurut, nakal, bandel, ngebantah, ngelawan, tetap orang tua harus hindari doa jelek untuk anaknya. Fa inna dzalika yuridu dararan aw fasadan wa uquqan. Karena kalau kita mendoakan jelek kepada anak, maka doa tersebut akan menjadikan anak itu berbahaya. Anak itu menjadi rusak, anak itu menjadi durhaka. Wa ya'udu ba'du ma yatawalladu min dzalika min ad-darar 'alal walidain fid dunya. Bahkan bisa jadi bahaya yang diberikan oleh orang tua kepada anak dengan doa jelek tadi, itu bisa juga dirasakan oleh orang tuanya. Bisa juga dirasakan oleh orang tuanya. Wa du'aul walid mustajab. Doanya orang tua untuk anak itu cepat dikabulkan oleh Allah. Cepat dikabulkan oleh Allah, sehingganya fayambaghi lahu ayyad'u lahu wa la yad'u alaih. Selayaknya bagi orang tua kalau anaknya salah, anaknya berbuat jelek, doakan dengan doa yang baik, jangan doakan dengan doa yang jelek. Faqad yuslihullahu bi barakati du'aih. Karena berapa banyak orang tua yang mendoakan anaknya dengan doa yang baik, Allah perbaiki keadaan anak tersebut dengan berkah doa orang tuanya. Maka dulu saya ingat, kalau saya nakal, saya ada salah, selalu orang tua saya, kakek saya mengucapkan Allahu yahdik. Arti Allah yahdik itu Allah memberikan hidayah kepadamu. Allah memberikan hidayah kepadamu, berarti mereka itu mendoakan baik sama anaknya, walaupun anaknya suka berbuat salah. Nah, kalau sekarang ini kan hati-hati, banyak orang tua kesel sama anak akhirnya sumpah serapah, mendoakan jelek, sehingga anaknya mendapatkan dari hal yang didoakan oleh orang tuanya. Jangan sedih, jangan menyesal, salahkan diri kamu kenapa doakan jelek untuk anakmu. Semestinya itu kesempatan kamu untuk mendoakan baik kepada anakmu. Doanya anak kepada orang tua, doanya orang tua kepada anak cepat dikabulkan, apalagi dia terzalimi oleh anaknya. Kalau doakan dengan doa yang baik, lebih cepat Allah kabulkan. Sehingga ketika ingin anaknya tidak menjadi anak nakal karena suka menyakiti dia, angkat tanganmu minta sama Allah. Karena ini keadaan yang bisa membuat anak tersebut berubah. Bukan didoakan dengan doa yang jelek. Bukan hanya orang tua, suami kepada istri, melihat kesal dengan sikap istrinya, begitu juga istri kesal dengan sikap suaminya, angkat tangan minta sama Allah agar Allah berikan kebaikan. Doa dengan doa yang baik, bukan doa dengan doa yang jelek. Fayaudu barran, kalau didoakan dengan doa yang baik, akhirnya Allah perbaiki keadaan anak tersebut sehingga dia menjadi anak yang berbakti. Wa taqarru ainuh, sehingga menjadi penyejuk hatinya, bahkan bisa mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua dan selamat daripada dosa durhaka kepada orang tua. Jadi mendoakan baik itu satu hal yang paling bagus untuk keselamatan terhadap anak. Tsumma inna lil aulad 'alal walid huquqan. Nah, kemudian anak-anak kita itu punya hak yang harus kita penuhi. Pertama, fil qiyam bi kifayatihim ma'adamu muhtajin ila dzalik. Melakukan mencukupi kebutuhan mereka selama mereka butuh, yaitu nafkah, memberikan kehidupan dohirnya mereka, nafkah, baik nafkah untuk makan, nafkah untuk mereka belajar. Wa fi ta'dibihim wa husni tarbiyatihim, dan juga mendidik mereka, mengarahkan mereka, wa hidayatihim, membimbing mereka untuk mempunyai akhlak yang baik, sifat yang terpuji, dan perbuatan-perbuatan yang bagus. Wa hifdzi sinayatihim, dan menjaga diri mereka daripada kebalikannya, daripada punya akhlak jelek, sifat tercela, dan perbuatan-perbuatan jahat. Jadi mendidik itu adalah satu hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, ya, yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Makanya pernah
Ada satu riwayat kisah seseorang laki-laki datang menemui Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Laki-laki ini berkata kepada Sayyidina Umar, dia mengeluh tentang anaknya yang suka durhaka, tentang anaknya yang suka nakal, tidak bakti sama orang tuanya. Sehingga Sayyidina Umar meminta supaya anaknya dihadirkan. Itu kebijakan Sayyidina Umar, kalau ada orang datang ngeluh, mengadu tentang sosok seseorang, tidak langsung mau memutuskan sebelah pihak. Didatangkan orang yang dia dikeluhkan oleh orang tersebut, biar apa? Biar mendengar dari dua belah pihak. Oh, ini ungkapan dari ayahnya kalau anaknya nakal. Bisa jadi anak ayahnya ngomong seperti itu ya karena kesal sama anaknya. Sehingga Sayyidina Umar tidak mau hanya mengambil yang namanya sebelah pihak, tapi tidak mau mendengar dari pihak yang satunya. Didatangi anaknya, sehingga ditanya oleh Sayyidina Umar, benar kau durhaka sama orang tuamu? Kalau iya berarti kamu ini celaka, kamu begini. Maka anaknya menjawab, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, alaisa lil walad hukukun ala abi? Aku mau bertanya, bukankah anak itu punya hak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya? Maka kata Sayyidina Umar, tentu anak punya hak yang harus orang tua penuhi. Maka anak tersebut bertanya, apa saja wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, haknya anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya? Maka kata Sayyidina Umar, ayyan taqiya ummahu, memilih ibu yang baik, maknanya memilih istri yang bakal menjadi ibu dari anaknya, yang mana istri tersebut wanita yang baik. Wa yuhassin ismahu, dan memperindah, memperbagus nama, memberikan nama yang baik. Wa yu'allimahu alkitab, mengajarkan belajar membaca Al-Qur'anul Karim dan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Kemudian anak tersebut berkata, kalau begitu Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, ayahku ini tidak melakukan satu pun dari yang kau sebutkan tadi. Ayahku ini tidak melakukan satu pun daripada apa yang kau sampaikan tadi. Ibunya aku yang menjadi istri ayahnya yang melahirkan aku, fa innaha zinjiyah kanat di majusi, itu perempuan yang beragama majusi, perempuan yang tidak baik. Dan aku diberikan nama oleh ayahku khunfasa. Khunfasa itu artinya kelelawar. Dan ayahku tidak pernah mengajarkan aku satu huruf pun daripada Al-Qur'anul Karim, tidak pernah mengajari aku membaca, tidak pernah mengajari aku menulis. Ketika dengar itu Sayyidina Umar langsung menoleh ke arah ayahnya. Sehingga Sayyidina Umar katakan, jita tashku uquqa ibnik wa qad aqaqtahu qabla ayya uqqah. Kau datang ngadu sama aku tentang durhakanya anakmu, nakalnya anakmu, tapi kau sendiri yang durhaka sama anakmu. Kalau tidak ingin anakmu durhaka kepada kamu, jangan buat kamu yang durhaka sama anak. Jadi bukan hanya anak durhaka, orang tua bisa durhaka sama anak. Jadi jangan mentang-mentang jadi wong tua, kau ini anak agus nurut sama aku, kau bisa durhaka juga jadi orang tua. Kalau kita orang tua ini tidak mengerjakan hak-haknya anak, seperti kasus yang orang tersebut mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya di sini begitu indah bagaimana ajaran syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah. Beliau mengatakan, anna balagani, aku sudah dapat kabar, dapat riwayat, anna sikit itu bayi yang keguguran, bayi yang keguguran, yang lahir tidak pada waktunya alias keguguran. Yusrahu yaumal qiyamah wara'a abi, bayi yang keguguran ini di hari kiamat akan menjerit di belakang ayahnya. Dan bayi tersebut akan berkata, anta dhayya'tani wa taraktani la ismali, kau telah membuang aku, kau telah meninggalkan aku sehingga ku tidak ada nama. Sehingga Abdurrahman saat itu
Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkata, kaifa waqad la yadri annahu gulam au jariyah. Ya, bagaimana dia nak ngasih nama kalau dia tidak tahu anak tersebut laki-laki atau perempuan. Maka kata Abdurrahman bin Yazid, minal asma ma yajma'uha ka Hamzah wa Imarah wa Talha wa Utbah. Dikasih nama yang bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Seperti Talha itu bisa untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Imarah bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, walaupun tidak tahu status ini anak laki-laki atau perempuan. Maknanya ini ungkapan anak tersebut yang diabaikan, yang disia-siakan, yang digugurkan, yang semestinya itu ada hak anak untuk hidup, karena mungkin malu digugurkan, itu akan menuntut dia dari kiamat nanti, akan menuntut dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hak anak itu juga sangat besar yang wajib diperhatikan bagi orang tuanya. Sampai-sampai ada sebagian mereka itu mengadu kalau mereka punya anak itu suka main. Ngadunya kepada siapa? Ngadunya kepada orang soleh. Dibawa anaknya kepada orang soleh tadi, sehingga orang soleh tadi melihat, ngomong, ini anakku nih nakalnya main terus, tolong nasihati. Biasa kan gitu. Nah wong soleh ini pegang tangan anaknya tadi, kemudian intalik, sekarang kau pergilah, mainlah. Disuruh oleh wong tua wong soleh ini main, padahal wong tuanya ngeluh anaknya galak main terus, sehingga ayahnya bingung. Nah, kenapa kau suruh anakku main lagi, padahal aku datang ke sini minta nasihat dari kamu biar anakku ini tidak sering main. Dijawab oleh wong soleh tadi, da'hu yanfudu ma ma'ahu minal lib al'an mazala awanu. Biarkan waktu dia saat ini yang bermain-main dihabiskan. Ketika dia dewasa tidak lagi waktu untuk bermain-main. Maka kan ada kalimat kan, kurang apa waktu kecil, masa kecil kurang bahagia tadi itu. Karena di waktu kecilnya tidak main-main. Makanya wong tua itu harus tahu kalau waktunya anak main, biarkan dia main. Ketika waktunya memang dia sudah harus belajar serius, dikasih waktu serius, tidak boleh main-main lagi. Ini kebalik, kadang waktunya main-main disuruh serius, ketika sudah serius main-main anaknya akhirnya. Karena metode pendidikan ini ada, metode pendidikan ini ada caranya. Oke, kadang-kadang lah tua bangku masih main-main, kau masih kecil kurang bahagia, ya wajar bisa jadi main itu. Bagaimana mereka itu mendidik itu pada waktunya. Kakek ada waktunya galau-galau, ada waktunya galau-galau. Bagaimana menempati anak tersebut supaya menjadi orang yang baik dalam kehidupan dunianya ataupun dalam kehidupan akhirat. Jadi mendidik anak itu satu hal yang terpenting. Satu hal yang terpenting, terutama bisa membuat anak tersebut menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi kalau kita tidak mendidiknya, tiba-tiba kita dapatkan anak kita tidak nurut dengan kita, yang pertama harus kita harus kita renungkan, harus kita introspeksi diri, bukan anak tapi kita. Karena kalau anak kita dididik, insya Allah akan tumbuh jadi baik. Tapi kalau anak kita tidak dididik, apalagi dari kecil dikenalkan dunia, dikenalkan cinta ini, sehingga lupa dengan akhirat, lupa hak orang tua. Jangan salahkan anak, salahkan kita dulu. Salahkan kita dulu. Kenapa kita tidak memperhatikan mereka untuk tumbuh menjadi orang yang berbakti, anak yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini luar biasa kalau ada cerita-cerita daripada ulama kita terdahulu. Ada satu riwayat kisah tentang seseorang yang bagaimana mereka itu perhatian terhadap pendidikan anak. Makanya ada seorang ibu, anaknya saat ini dari pendidikan ibu tadi sehingga anaknya menjadi ulama. Salah satu karya beliau itu Kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik karyanya namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir.
Ibunya itu luar biasa mendidik anaknya. Jadi beliau ini sama adiknya. Nama adiknya adalah Thohir. Beliau namanya Abdullah. Setiap hari dari rumah pergi ke tempat belajar. Balik dari tempat belajar itu anaknya disuruh sholat duhur dulu berjamaah di masjid. Habis itu bawa balik. Nah, setiap balik ke rumah yang ditanya oleh anak oleh ibunya siapa? Apa? Tadi sholat di masjid mana? Masjid ini ibu. Siapa imamnya? Fulan. Siapa di samping kanan kau? Fulan. Siapa di samping kiri kau? Fulan. Ibunya tidak percaya. Ditemui namu-namu wong yang disebut oleh anaknya. Benar, samping kanan kau ada anakku ini. Benar, samping kiri ada anakku. Oh ya benar. Bau percaya ibunya. Bau percaya ibunya. Bukan percaya dengan omongan anaknya, bukan tidak percaya sama anaknya, betul-betul ingin melihat jujur atau tidak anaknya. Kalau sudah seperti ini kan sukses mendidik anaknya. Karena anaknya begitu jujur. Dia ngomong apa adanya di depan wong tua, tidak dibuat buat, tidak nyari alasan. Sehingga anak-anak dua ekor anak ini luar biasa. Senang sama ilmu berkat pendidikan ibunya, tidak galak waktu lewat dari ilmu. Jadi kalau saudaranya Thohir ini nak masuk ke kamar mandi, beliau kakaknya Abdullah ini duduk di depan pintu kamar mandi megang kitab macuk keras-keras. Biar di jauh kamar mandi itu masih dapat ilmu walaupun sambil mandi. Kayak gantian kalau yang Imam Abdullah ini kepengen masuk kamar mandi, gantian. Dulunya Imam Thohir yang macuk kitab, tidak galak lewat. Pendidikan orang tua. Kalau zaman kita kan anak kita baca bohong, wong tuanya lagi dikelabui baca. Nah, sampai sekarang makin viral itu luar biasa. Tidak minta duit untuk beli sabu, tidak diunjuk wong tua, rumah bapaknya dibakar. Nah ini kan kacau sudah. Rumah wong tuanya dibakar karena minta duit nak main judi, nak beli narkoba, tidak diinjuk oleh ayahnya, dibakar. Nah, ini sudah keadaan yang bagaimana hal ini sudah menyebar tidak baktinya anak kepada orang tua. Sebelumnya jangan salahkan anak dulu, tapi salahkan wong tuanya saat dia kecil. Kau didik tak? Saat kau dia kecil kau ajarkan tak? Jangan langsung nyalahkan anak, durhaka anak ini. Tapi kau dewek bisa jadi durhaka wong tua sama anaknya. Kenapa? Tidak memberikan pendidikan. Makanya beri pendidikan, terutama pendidikan agama sama anak. Karena pendidikan agama itulah yang akan menjadikan kita selamat saat kita meninggal. Waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Tapi bagaimana anak tersebut bisa jadi anak soleh kalau selama dia hidup tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya, tidak pernah diberikan pendidikan oleh orang tuanya. Nah, begini bagaimanalah hal-hal ini harus kita diperhatikan. Kisahnya itu seperti kisah Nabi Allah Ibrahim dan kisah Nabi Allah Ismail. Suksesnya Nabi Ibrahim mendidik anaknya bukan urusan dunia tapi urusan agama. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri, Nabi Ibrahim bertanya sama anaknya, wahai anakku, aku dapat perintah untuk menyembelih kamu. Maka jawaban Nabi Ismail, ya bunayya, ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku termasuk orang yang sabar insyaallah. Ini sukses. Dia bisa mendidik anaknya tidak cinta sama akhirat, sehingga ketika orang tuanya ada perintah untuk menyembelih anaknya, dia bukan marah. Dia tidak melihat perintah apa nyembelihnya, tapi lihat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah ditanamkan cinta akhirat, sudah ditanamkan pendidikan agama, sehingga dia bisa membantu orang tuanya untuk beribadah, baik wong tuanya masih hidup, begitu juga orang tuanya sudah meninggal. Sehingga banyak sekali kisah-kisah orang yang berbakti kepada orang tua itu kehidupan orang tuanya senang dan kehidupan anaknya juga dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad tentang haknya anak itu banyak, dan yang terpenting haknya anak yang harus orang tua lakukan. Kata Rasulullah, jangan kau berikan makan
maknanya jangan kau berikan harta kecuali dari yang halal. Sebab harta halal itu memberikan pengaruh terhadap diri seseorang. Dimulai dari anaknya belum lahir sampai anaknya sudah lahir. Contohnya Imam Syafi'i. Dari sebelum lahirnya Imam Syafi'i, ayahnya sudah menjago dari harta haram. Sehingga karena tidak pernah masuk harta haram, berhubungan dengan istrinya, tumbuh menjadi anak yang luar biasa yang namanya Muhammad, yang dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Banyak lagi yang namanya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in. Itu menjadi ulama hebat, menjadi orang hebat. Kenapa? Ayahnya Mubarak tidak pernah mau makan haram dan tidak pernah memberikan kepada anaknya harta haram, sehingga mudah dia mendidik anaknya untuk tumbuh jadi orang hebat. Abdullah bin Mubarak yang setiap tahun Allah perintahkan malaikat mewujud Abdullah, karena dia pada satu tahun pernah menggagalkan ibadah haji. Dia buang hartanya, maknanya harta tersebut dia kasihkan sama satu orang yang butuh. Dia rela tidak haji tapi memberikan hartanya kepada orang yang sangat membutuhkan. Sebab itu Allah perintahkan malaikat setiap tahun berwujud dia, menggantikan dia melaksanakan haji. Abdullah bin Mubarak orang hebat. Beliau kisahnya itu, beliau itu ngumpul ke duit. Kan zaman dulu kan kalau nak berangkat haji bukan ngumpul ke duit ngumpul ke makanan, kendaraan nak disiap ke minuman. Karena perjalanan kan 2 bulan 3 bulan, sama cak wong dulu naik kapal lah. Kalau sekarang kan pesawat, kan perjalanan pergi kan sekian bulan. Kalau sekarang alhamdulillah haji biasa 40 hari, haji plus bisa sekian hari, lebih cepat. Nah ini sudah terkumpul, rombongan sudah ada berangkat. Tiba-tiba tengah jalan dia melihat ada siko nenek tua lagi nyari daging bangkai di kotak sampah, tempat pembuangan sampah tadi. Dia berhenti karena dia tahu hukum makan bangkai kan tidak boleh, najis. Sehingga dia berhenti. Wahai ibu, nyari apa? Nyari daging. Itu bangkai ibu, tidak boleh dimakan. Maka kata ibu ini, kau nak kemana? Aku nak pergi haji. Ya sudah, pergilah, tidak usah ngurusi aku. Tidak bisa ibu, aku bakal pergi kalau sudah ibu tidak di tempat ini. Jangan ngambil daging bangkai ini. Ini hukumnya haram, sebab daging bangkai najis, dimakan haram. Apa kata ibu ini? Bagi kau itu haram, tapi bagi aku halal. Sehingga Abdullah Mubarak, ibu hukum ini sama rata, tidak ada beda-bedanya. Yang diharamkan untuk semua orang, yang dihalalkan untuk semua orang, tidak ada perbedaan. Maka kata ibu tersebut, kenapa aku bisa mengatakan itu? Karena kau punya harta lain yang bisa kau makan, maka kau makan daging bangkai haram. Tapi aku tidak punya harta lagi yang bisa aku makan kecuali ini. Dan aku menanggungi 4 anak yatim di rumah yang mereka kelaparan, sehingga bagi aku halal. Maka Abdullah Mubarak tersentuh. Dia turun dari kendaraannya, makanannya, minumannya yang dia persiapkan untuk berangkat haji, diunjuk ke sama ibu tadi. Ibu udah usah makan daging bangkai, ini bawa balik untuk ibu dan anak yatim yang ibu tanggung. Tidak usah pergi kau berangkat haji, kau susah. Biarlah aku dak haji ibu, yang penting ibu jangan makan bangkai. Hei sudah, dia balik, rombongannya berangkat. Kemudian ibu ini bawa makanan tadi untuk anaknya, cucunya yang yatim. Selesai daripada ibadah haji, rombongan dari kota dia balik ke rumah, balik ke kota, ketemu Abdullah bin Mubarak. Langsung, wahai Abdullah, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Aku tak jadi haji, nah aku nyingok kau ketika tawaf. Datang lagi si kau, mudah-mudahan haji yang mabrur. Aku tidak haji, aku nyingok kau ketika sa'i. Datang lagi orang lain, mudah-mudahan haji mabrur. Aku tidak haji, aku nyingok aku ketika ngelempar jumroh. Setiap kegiatan haji, orang tersebut melihat Abdullah bin Mubarak ada di sana, padahal jasadnya di tempat dia tidak laksanakan haji. Apa sebab? Karena tadi, karena memberikan kesenangan kepada orang perempuan tersebut.
Subhanallah, ternyata diriwayatkan perempuan tersebut adalah salah satu daripada cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Abdullah Barak kenapa bisa menjadi begitu? Didikan karena orang tuanya tidak pernah memberikan sesuatu yang haram, sehingga itu kewajiban orang tua, bukan semaunya kita berikan. Oke, terpenting itu pendidikan, kesenangan anak itu bukan bagaimana memakmurkan harta mereka atau dunia mereka, tapi memakmurkan hati mereka. Kalau hatinya sudah dipenuhi dengan kecintaan, keimanan, walaupun kehidupan dunianya seadanya, akan hidup tenang. Tapi kalau dimakmurkan dengan duniawi tapi hatinya kosong, maka akan ada kegelisahan setiap saat, kebingungan, akan ada ketidaknyamanan dalam kehidupan mereka. Dalam kitab Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith itu ada kisah di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ini, khalifah yang adil. Pada saat itu hidup seorang raja. Raja ini dia kumpulkan duit, walaupun sudah kaya masih mau ngumpulkan duit. Khalifah tidak mengumpulkan duit yang ada dibagi-bagikan. Sehingga raja tersebut ditanya, kau ini sudah kaya, kenapa ngumpulkan duit lagi? Jawab, aku ngumpulkan duit untuk kakek kalau aku meninggal anak aku sudah ada pegangan duit. Mereka tidak susah lagi kakek, tidak sago lagi kakek. Kan itu kan ada di pikiran setiap orang tua. Aku nak nyiap ke anak aku mui. Kenapa? Karena kita berpikir kalau sudah ada dunia hidup anak bakal tenang. Padahal belum tentu. Berapa banyak wong tua meninggal ke harta yang banyak, anaknya musuh-musuhan karena waris. Dan Umar Abdul Aziz ditanya, Umar bin Abdul Aziz, kau tidak meninggal ke duit untuk anakmu apa? Tidak. Terus apa yang kau tinggal untuk anakmu? Aku tinggalkan mereka kepada Allah agar Allah cukupi kehidupan mereka. Hati yang dipedulikan oleh Sayyidina Umar. Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, raja tersebut meninggal, yang makmur siapa? Anaknya Umar bin Abdul Aziz. Kehidupan anaknya dicukupi, kehidupan anaknya dimakmurkan, tapi kehidupan anak raja menjadi orang yang tidak tahu diri. Kebingungan ketika habis harta, mereka bingung, akhirnya apa? Saling musuhan, bahkan menjadi orang jahat. Apa sebab? Bukan karena harta yang ditinggalkan membuat orang itu bahagia, tapi bagaimana dia mengisi hati anak tersebut dan bersangkaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi, aku ini bersangka Allah itu berada dalam sangkaan seorang hamba, maka bersangkalah dengan sangkaan yang baik. Sekiranya kalau kita takut kehidupan anak, kita titip sama Allah, ya Allah jaga anak aku, ya Allah makmurkan kehidupan mereka, walaupun kita tidak bisa meninggalkan harta yang banyak, karena yang punya kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kekayaan, bukan harta, bukan dunia yang membuat anak tersebut bisa nyaman, tapi bagaimana pendidikan dan sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nasihat-nasihat yang terjadi kepada para ulama terdahulu untuk kita renungi bersama-sama agar kita ini bukan hanya bahagia di dunia, memiliki anak, bukan hanya sebagai anak yang mendapatkan anak, tapi bisa bersama dengan anak kita sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua, dan anak-anak kita dijadikan anak yang berbakti kepada kita, dan mudah-mudahan kita, orang tua kita, anak-anak kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.